Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar keseimbangan materi hubungan kuantitatif antara hasil reaksi dan bereaksi. Apa saja yang ingin kita pelajari? Yang pertama, tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau disingkat dengan KC. Kemudian yang kedua, memanipulasi persamaan reaksi keseimbangan untuk menentukan KC. Yang ketiga, tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Kemudian hubungan KC dengan KP. Dan yang terakhir adalah derajat ionisasi atau juga disebut derajat disosiasi. Tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC itu misalkan kita mempunyai reaksi X A2 aquos ditambah dengan Y B2 aquos menjadi Z A2 B2 aquos, yang mana X, Y, dan Z-nya adalah koefisien dari masing-masing senyawa. Nah, sekarang kita tentukan tetapan keseimbangan reaksinya. Nah, kita ketahui bahwasanya untuk keseimbangan konsentrasi atau KC yang perlu kita garis bawahi adalah zat-zat yang bersifat gas dan bersifat larutan. Nah, untuk reaksi tersebut, semua zat ini bersifat larutan atau aquos fasenya. Maka dari itu digunakan semua untuk menentukan tetapan keseimbangan. Kemudian, bagaimana menentukan tetapan keseimbangannya atau KC? Nah, KC itu bisa kita tentukan dengan membandingkan antara konsentrasi produk, yaitu konsentrasi A2B2, pangkat koefisiennya, yaitu Z, dibagi konsentrasi reaktan A2 pangkat X atau koefisiennya dan konsentrasi B2 pangkat Y. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya untuk contohnya yaitu reaksi 2NaHCO3 solid berkeseimbangan dengan Na2CO3 solid ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Nah, perlu kita ingat yang kita gunakan dalam penentuan tetapan keseimbangan adalah fase gas dan larutan, sehingga kita cari yang fase gas. Yang fase gas hanya CO2. Nah, yang fase larutan ada atau tidak? Tidak ada. Berarti kemudian selanjutnya kita menentukan KC-nya berarti berdasarkan fase gas itu saja, yaitu konsentrasi dari CO2. Sehingga KC itu sama dengan konsentrasi CO2. Pangkat dari CO2 berapa? Atau koefisiennya? 1 kan ya? Nah, maka tidak usah ditulis. Nah, maka dari itu KC sama dengan konsentrasi C2 dengan satuan molaritasnya berdasarkan dari konsentrasi CO2 itu sendiri. Setelah kita belajar tentang tetapan konsentrasi atau KC, nah ternyata KC itu bisa dilakukan manipulasi persamaannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, harga KC itu berhubungan dengan persamaan reaksi yang setara. Yang pertama, semisal ada suatu reaksi 2S2 gas ditambah O2 gas berkeseimbangan membentuk 2SO3
dari KC-nya adalah konsentrasi produk, yaitu SO3 gas, pangkat koefisiennya 2, dibagi koefisien dari reaktannya SO2, konsentrasi SO2 pangkat 2 dari koefisiennya, dikali konsentrasi O2. Nah, semisal reaksinya dibalik, jadinya 2SO3 gas berkesetimbangan membentuk 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas. Nah, bagaimana tetapan kesetimbangan dari konsentrasinya atau KC? Nah, maka ini berarti dibalik. Produknya tidak lagi SO3, melainkan SO2 dan O2. Sehingga di sini nilai KC-nya yaitu konsentrasi SO2 pangkat 2 koefisiennya dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Jika tadi yang ketetapan pertama disebut K1 dan yang ketetapan kedua disebut K2, maka ini kan terlihat berbanding terbalik antara K1 dan K2. Seperti itu kan ya. Nah, maka bisa disimpulkan K2 itu berbanding terbalik dengan K1 atau bisa dituliskan seper K1 seperti itu. Nah, jika dituliskan koefisiennya juga boleh, berarti 1 per K1-nya berapa? K1-nya apa? SO3 pangkat 2, konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dengan O2, konsentrasi O2. Seperti itu ya. Jadi, kalau dibalik berarti artinya tetapannya juga akan dibalik. Yang awalnya KC berarti menjadi seper KC. Jika persamaan reaksi kesetimbangan itu dibalik, maka harga KC menjadi dibalik seper KC-nya. Nah, sudah paham ya? Oke. Selanjutnya, misalkan kita rubah penyetaraan koefisiennya. Nah, produk dari reaksi tersebut SO3. Kemudian reaktannya tetap SO2 dan O2. Tetapi kita samakan koefisiennya yang paling sederhana, di mana SO3 ini koefisiennya 1. Maka SO2-nya 1, O2-nya setengah. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Nah, maka menyesuaikan nilai koefisiennya. Jadi kalau menentukan KC-nya berarti produknya SO3, berarti konsentrasi SO3, koefisiennya berapa? 1, maka tidak usah dipangkatkan yang lainnya. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Dibagi SO2, karena pangkat 1 juga, kemudian dikalikan dikalikan O2 pangkat setengah, karena di sini pangkatnya setengah. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang kedua. Jika koefisien reaksi dari kesetimbangan dikalikan faktor X, maka harga KC-nya merupakan harga KC yang lama dipangkatkan X. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini kan dikali setengah semuanya, yang awalnya 2 jadi 1. Maka bisa disimpulkan KC-nya adalah KC yang awal K1 dipangkatkan dengan
setengah. Seperti itu ya. Oke. Nah, Bu Anggun, bagaimana jika kita kalikan 2? Nah, jika dikalikan 2, berarti ini nanti akan menjadi 4 koefisiennya ya. O2 akan menjadi 2 koefisiennya, dan SO3 akan menjadi 4 koefisiennya. Nah, berarti KC-nya bagaimana, Bu? Nah, KC-nya karena dikalikan 2 dari semula, maka KC-nya menjadi pangkat 2-nya. Berarti kalau Bu Anggun itu misalkan yang tetapan pertamanya K1, berarti K1 dipangkatkan 2. Itu ya. Jadi menyesuaikan berapa kalinya reaksi itu disetarakan koefisiennya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah jika koefisien reaksi dibagi faktor Y, dibagi ya, maka harga KC-nya merupakan harga KC lama diakarkan pangkat Y. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, sama kayak tadi ya, jika suatu persamaan diperoleh KC-nya, kita bagi. Nah, misalkan ini yang persamaan pertama, kita bagi. Nah, kita bagi. Kita bagi 2, gitu ya. Nah, kita bagi 2. Persamaan yang pertama. Kita bagi 2, berarti hasilnya adalah SO2 gas kemudian ditambah setengah O2 gas berkesetimbangan membentuk SO3 gas. Nah, seperti ini. Nah, atau hasilnya sama kayak ini ya. Nah, berarti bagaimana KC-nya? Nah, KC-nya berarti adalah K pertama, ketetapan kesetimbangan konsentrasi yang pertama kan ya. Berarti karena dibagi, maka sama dengan diakar. Diakar berapa? Karena dia dibagi 2, maka diakar 2. Nah, akar 2 ini kan sama juga kalau Bu Anggun menuliskan seperti ini kan ya. K1 pangkat setengah, gitu kan ya. Nah, kalau kita prinsipnya tadi adalah yang pertama adalah menjadi setengahnya atau dikali setengahnya. Nah, seperti ini. Jadi sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah jika reaksi dijumlahkan. Nah, jika reaksi dijumlahkan bagaimana ya? Maka menjadi dikalikan. Misalkan ada K1 dan K2 persamaan 1. Misalkan ini persamaan 1. Itu ketetapannya adalah K1. Terus ada lagi persamaan 2. K2.
2 misalkan. Nah, yang ketiganya adalah hasil reaksinya. Nah, maka tetapan kesetimbangannya adalah K1 kan dijumlah. Berarti K1 dikali K2. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi jika dibalik, maka KC-nya dibalik. Jika dikali, maka KC-nya dipangkatkan. Jika dibagi, maka KC-nya diakar. Dan jika ditambah atau dijumlahkan, maka KC-nya dikalikan. Nah, selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Nah, untuk KP di sini yang digunakan hanya fase gas saja. Nah, bagaimana jika fasenya itu aqueous? Maka tidak digunakan. Ini ralat ya. Ini seharusnya fasenya, contohnya fasenya gas. Ya. Kalau aqueous tidak bisa digunakan kan ya. Kayak ini gas fasenya, semisal. Nah, bagaimana menentukan tetapannya? Jadi, sama dengan KC. KP sama dengan, nah yang produk kan ZA2B2, maka tekanan dari A2B2 dipangkatkan Z dibagi, nah reaktannya adalah A2 dan B2, maka dibagi tekanan dari A2 pangkat X, koefisiennya, dan tekanan B2 pangkat Y. Hampir sama ya dengan KC. Yang membedakan, yang KC adalah konsentrasi, kalau KP adalah tekanan. Dan fasenya juga berbeda. KC itu fasenya gas dan aqueous, kalau KP gas saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sana kan masing-masing tekanan parsial yang disebutkan. Tekanan parsial A2B2 dibagi tekanan parsial A2 dan tekanan parsial B2. Nah, sekarang tekanan parsial itu apa sih? Nah, tekanan parsial itu bisa kita tentukan berdasarkan perbandingan. Nah, perbandingan apa? Jumlah mol gas tersebut, gas parsial, misalkan gas A2B2 dibagi mol dari total semua gas, atau disebut tekanan total, P total. Nah, baru dikalikan dengan tekanan totalnya. Nah, tekanan total di sini itu adalah semua penjumlahan dari tekanan parsial dari suatu reaksi tersebut. Nah, semisal Bu Anggun ingin menentukan tekanan parsial dari A2, maka mol dari A2 dibagi mol totalnya kali tekanan totalnya. Demikian juga dengan tekanan parsial B2, mol B2 dibagi mol totalnya dikali P totalnya atau tekanan totalnya. Tekanan parsial A2B2 juga sama, mol A2B2 dibagi mol A2B2 dan A2B2 atau mol total dikali tekanan totalnya. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan KC dengan KP? Nah, semisal ada suatu reaksi A ditambah B2, A2 ya ini, A2 ditambah B2 menjadi A2B2 gas, semuanya fasenya adalah gas. Maka kita gunakan rumus gas ideal. P kali V sama dengan N R T. Nah, yang mana P adalah tekanan,
kemudian V adalah volume, N adalah mol, R adalah tetapan gas ideal, biasanya nilainya adalah 0,082 kalau dia liter atm per Kelvin mol dikalikan dengan T. Oke ya. Nah, selanjutnya P, kalau misalkan V-nya saya taruh di ruas sebelahnya, maka jadinya adalah N per V kali RT. Nah, N per V atau mol per volume itu sama dengan konsentrasi. Saya tuliskan molaritas itu aja ya, atau konsentrasi, kali R kali T. Nah, maka demikian untuk tekanan parsial dari masing-masing gas bisa dikerjakan dengan cara tekanan parsial A2, berarti konsentrasi A2 kali RT. Demikian juga tekanan parsial B2, berarti konsentrasi B2 kali RT. A2B2 tekanannya juga bisa dicari dari konsentrasi A2B2 kali RT. Selanjutnya, dari tekanan parsial tiap-tiap gas tersebut diperoleh harga Kp-nya, berarti dimasukkan ya konsentrasi A2B2 kali RT dipangkatkan Z koefisiennya dibagi konsentrasi A2 RT pangkat X koefisiennya dikali konsentrasi B2 RT pangkat Y. Nah, maka yang sesama konsentrasi kita jadikan satu ya, berarti konsentrasi A2B2 pangkat Z dibagi A2 pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y, ini namanya adalah KC. Nah, KC. Kemudian bagaimana untuk R kali T-nya? Nah, di sini R kali T-nya kan pangkat Z dibagi R kali T-nya pangkat X plus Y. Maka jika dibagi kan sama dengan dikurang, maka RT-nya adalah koefisiennya pangkat koefisien Z dikurangi koefisien X ditambah Y. Nah, X, Z dikurangi X ditambah Y di sini disebut dengan delta N atau selisih jumlah koefisien, yaitu jumlah koefisien produk Z-nya tadi kan ya dikurangi jumlah koefisien dari reaktan X plus Y tadi. Nah, kalau T-nya adalah suhu, biasanya satuannya Kelvin. Nah, demikian sehingga jika kita hubungkan Kp dengan Kc, maka Kp-nya itu sama dengan Kc pangkat kali R kali T dipangkatkan delta N atau selisih jumlah koefisien. Derajat disosiasi. Untuk disosiasi itu sendiri disebut juga reaksi penguraian. Jadinya reaksi penguraian dari suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, dasar dari disosiasi ini atau reaksi penguraian ini harus dalam ruang tertutup yang diisolasi. Kemudian terjadilah reaksi kesetimbangan atau disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Nah, kesetimbangan disosiasi itu apa? Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup saat sebuah zat terurai menjadi beberapa zat yang lainnya.
Nah, selanjutnya untuk derajat disosiasi itu merupakan banyaknya zat yang mengalami reaksi penguraian atau disosiasi. Maka derajat disosiasi itu bisa kita lambangkan dengan huruf alfa atau alfa yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Setelah Puang menjelaskan materinya, kita sekarang latihan soal. Dalam reaksi bervolume 2 liter, sebanyak 4 mol dari gas amonia terurai menurut reaksi berikut. 2 NH3 gas berkeseimbangan membentuk N2 gas plus 3 H2 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol gas NH3, maka tentukan besarnya derajat disosiasi atau alfa, kemudian Kp jika tekanan totalnya adalah 3 atm. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat persamaan reaksinya. 2NH3 gas berkeseimbangan membentuk N2 gas plus 3H2 gas. Nah, kemudian yang pertama kali kita ketahui adalah volume 2 liter dan mol dari amonia adalah 4 mol. Maka di sini kita tulis mol mula-mula. 4 mol. Nah, kemudian yang terurai berapa? Nah, maka kita harus menghitung berapa mol yang setimbang, seperti itu. Nah, karena di soal sudah diketahui keadaan setimbangnya adalah 2 mol gas amonia, maka kita masukkan saja. Maka pada saat setimbang, molnya adalah 2 mol. Nah, maka berapa mol yang terurai? Nah, awalnya 4, kemudian setimbang tinggal 2, berarti yang terurai adalah 2 mol. Nah, selanjutnya kita cari mol yang lainnya pada saat terurai. Nah, karena mol yang terurai dari NH3 adalah 2 mol, maka kita bandingkan koefisiennya. Karena N2 molnya koefisiennya adalah 1, maka 1 per 2. 2 itu adalah dari NH3-nya kali 2 mol NH3 yang terurai tadi. Nah, maka dicoret. Hasilnya adalah 1 mol. Itu ya. Nah, selanjutnya kita cari mol yang terurai dari H2. Nah, bagaimana caranya? Sama kayak N2. Kita lihat di sini koefisien dari H2 adalah 3. Maka 3 dibagi koefisiennya NH3 berapa? 2 kan ya? Jadi dibagi 2 sama tadi kan juga 2. Kemudian dikali 2 mol. Nah, dicoret
dicoret. Hasilnya adalah 3 mol. Nah, kita tuliskan di sini 3 mol. Nah, setelah itu baru kita cari mol kesetimbangan dari N2 dan H2. Karena mula-mulanya kan tidak ada. Ya kan? Dan setelah terurai, N2-nya 1 mol, H2-nya 2 mol. Sehingga saat setimbang, ya tinggal diturunkan. Kalau produk kan biasanya ditambah. Kalau reaktan dikurangi. Nah, tadi kan 4 dikurangi 2 kalau reaktan, hasilnya 2. Nah, ini produknya ditambah kan. Mula-mula tidak ada, terus 1, maka produknya atau mol dari N2 adalah 1 mol. Mol dari H2 adalah 3 mol. Nah, setelah itu kita yang A adalah disuruh menentukan besarnya derajat disosiasi. Maka alfa atau derajat disosiasi sama dengan mol yang terurai dibagi mol mula-mula. Nah, karena kita reaktan yang terurai adalah NH3, maka kita fokuskan ke mol NH3. Yang terurai berapa? Yang terurai 2 mol. Maka kita tulis di sini 2 mol. Dibagi mol mula-mula. Mol mula-mulanya adalah 4 mol. Maka dibagi 4 mol. Kemudian dikali 100%. Karena derajat disosiasi itu nanti hasilnya adalah 0, sekian-sekian. Sehingga berapa persennya yang terurai, maka harus dikali 100%. 2 dibagi 4, setengah. Nah, dikali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Selanjutnya, yang B, kita tentukan Kp dengan tekanan totalnya adalah 3 atm, maka kita harus mencari tekanan parsial masing-masing pada saat setimbang. Pada saat setimbang, mol dari NH3 adalah 2, ya kan? Kemudian mol dari N2 adalah 1 mol. Dan mol dari H2 adalah 3 mol, oke ya. Nah, selanjutnya mol totalnya berapa? Berarti dijumlahkan keseluruhannya sehingga diperoleh 6 mol. Kemudian kita tentukan masing-masing tekanan parsial. Tekanan parsial NH3 berarti molnya NH3 dibagi mol total berarti 2 mol dibagi 6 mol dikali tekanan totalnya 3 atm. Nah, dicoret ini tinggal 2. Nah, 2 dicoret dengan ini, maka hasilnya adalah 1 ATM ya, ini bukan molaritas. ATM. Kalau molaritas kan konsentrasi. Nah, kita kan cari tekanan parsial, itu ya. Kemudian tekanan N2, parsial N2, ya berarti molnya N2 tadi berapa? 1 mol. Kemudian dibagi totalnya 6 mol kali 3 atm. Hasilnya adalah setengah atm. Nah, setelah itu kita kerjakan lagi yang tekanan parsial dari H2, yaitu mol H2 dibagi mol total. Mol H2 adalah 2 mol dibagi mol total 6 mol, maka dikali 3 atm, maka hasilnya adalah 3/2 atm. Nah, setelah itu kita tentukan Kp-nya. Kp adalah tekanan parsial dari produknya. Produknya adalah N2, berarti tekanan parsial N2 pangkat koefisien karena 1, maka tidak usah ditulis. Dikali tekanan parsial dari H2 pangkat koefisiennya 3, maka pangkat 3 dibagi
tekanan parsial dari NH3 pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Sudah dimasukkan. Jadi setengah dikali 3/2 pangkat 3 dibagi 1 ATM kan ya, pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 27/16. Seperti itu. Nah, jika kita ingin tahu apakah KP ini sama dengan KC-nya dan seterusnya, maka kita lihat fasenya. Karena fasenya ini gas semuanya, maka KC dipastikan sama dengan harga KP ya. KC sama dengan KP-nya. Oke, sudah paham ya? Terima kasih, selamat belajar. Jaga kesehatan di rumah ya. Kemudian jangan lupa berlatih latihan soal di LKS dan UKBM-nya untuk persiapan formatif hari Jumat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.